Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Zamzam Nurhuda selaku dosen mata kuliah Morfologi Arab. Perkenalkan, nama saya Nur Okta Widyasari dari kelas 5A jurusan Tarjamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai harf atau partikel. Apa sih harf atau partikel itu? Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan yang lebih rinci mengenai pembahasan harf atau partikel, kita harus tahu harf itu termasuk dalam bidang ilmu linguistik apa. Harf itu termasuk dalam bidang ilmu linguistik, yaitu morfologi. Apa sih morfologi itu? Secara etimologis, istilah morfologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti morfologi. Nah, dalam bahasa Inggris terbentuk dari dua morfem. Yang pertama, morph yang berarti bentuk, dan yang kedua, logi yang berarti istilah. Morfologi adalah bagian ilmu linguistik yang mengkaji bentuk-bentuk kata dan proses pembentukan kata. Artinya, setiap bentuk bahasa yang berupa seluk-beluk kata menjadi objek sasaran untuk dikaji. Misal, selain kata desain, terdapat kata mendesain, mendesainkan, dan terdesain, serta masih banyak contoh yang lainnya. Dari beberapa pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ilmu morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal proses pembentukannya. Ilmu morfologi menyangkut struktur internal kata. Morfologi merupakan sebutan daripada ilmu tata bahasa dalam bidang linguistik. Sedangkan dalam bidang bahasa Arab biasa disebut dengan ilmu sorof. Melanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan inti, yaitu harf atau partikel. Harf atau partikel adalah semua jenis kata selain kata isim dan kata fiil. Harf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata lain dalam hubungan kalimat. Huruf adalah semua kata yang tidak mempunyai makna kecuali ketika bersama yang lainnya. Harf biasanya disebut juga sebagai kata bantu. Mengapa demikian? Karena harf membantu isim atau nomina dan harf membantu fiil atau verba untuk menjadi kalimat yang dapat dipahami. Menurut Syaibah, harf terdiri dari 3 macam. Yang pertama, harf yang menyandingi atau mendampingi isim. Yang kedua, harf yang dapat mendampingi fiil. Yang ketiga, harf yang dapat mendampingi isim dan fiil. Harf yang mendampingi isim ada beberapa macam, diantaranya yang pertama huruf jar, yang kedua inna dan saudara-saudaranya, yang ketiga huruf nida, yang keempat huruf istisna, yang kelima wawu ma'iyah, dan yang terakhir lam ibtida. Huruf jar adalah huruf yang memajrurkan isim setelah. Jika isim itu kemasukan huruf jar, maka dia akan dibaca kasroh ketika isim itu isim mufrad. Huruf jar terdiri dari beberapa macam, diantaranya min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, wawu qasam, hatta, hasya, ada, rubba, mundu, khola, mud.
Huruf yang bisa masuk ke dalam kalimat isim yang kedua adalah inna dan saudara-saudaranya. Pengamalan inna dan saudara-saudaranya yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yang berarti menasabkan isim dan merofakkan khabar. Inna dan saudara-saudaranya diantaranya inna, anna, lakinna, kana, la'ala, laita, gitu. Kemudian lanjut, huruf yang bisa masuk ke dalam isim yang ketiga adalah huruf nida. Huruf nida adalah huruf panggilan, yakni datang sebelum munada. Huruf nida terdiri dari beberapa macam, diantaranya ya, ayah, hayya, ayun, al-hamzah. Yang keempat yakni wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah adalah wawu yang bermakna ma'a atau yang menunjukkan kepada kebersamaan. Isim setelahnya maksud sebagai maf'ul ma'an. Selanjutnya, huruf yang bisa masuk ke dalam isim yang terakhir adalah lam ibtida. Lam ibtida yaitu lam yang berada di awal kalimat dan tidak ada pengaruhnya kepada i'rab isim setelahnya. Melanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni huruf yang bisa mendampingi kalimat fi'il. Huruf yang dapat masuk atau mendampingi kalimat fi'il ada beberapa macam, diantaranya yang pertama huruf nasab, yang kedua huruf-huruf penjazm, yang ketiga ma dan killah, yang keempat qad, yang kelima sin dan saufa. Huruf yang dapat masuk ke dalam fi'il selanjutnya yakni huruf-huruf penjazm. Huruf-huruf penjazm adalah huruf-huruf yang dapat menjazmkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari setelahnya majzum dengan sukun atau dengan hadfun nun apabila termasuk af'alul khamsah. Kemudian fi'il mudhari menghilangkan huruf ilat apabila fi'il mudhari termasuk mu'tal akhir atau fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Perlu diketahui bahwa nun dapat menjazmkan dua fi'il. Nomor 3 yakni ma dan la. Ma dan la adalah huruf nafi. Biasanya ma masuk ke fi'il madi, kemudian la masuk ke fi'il mudhari tanpa adanya pengaruh kepada i'rab fi'il setelahnya. Yang nomor 4, huruf yang dapat masuk ke dalam fi'il adalah qad. Huruf ini memberi faedah taukid apabila masuk ke fi'il madi dan taklil 8 apabila masuk ke fi'il mudhari tanpa ada pengaruh kepada i'rab fi'il setelahnya. Kemudian huruf yang dapat masuk atau dapat mendampingi kalimat fi'il yang terakhir adalah sin dan saufa. Kedua huruf ini masuk kepada fi'il mudhari. Sin memberikan faedah mustaqbal qarib yang berarti masa yang akan datang dalam waktu dekat. Kemudian saufa memberikan faedah mustaqbal ba'id yang berarti masa yang akan datang dalam waktu jauh. Keduanya tidak mempunyai pengaruh kepada i'rab setelahnya. Berlanjut kepada pembahasan yang terakhir, yakni partikel atau huruf yang dapat masuk ke dalam dua kalimat, yakni kalimat isim dan yang kedua kalimat fi'il. Huruf-huruf yang dapat masuk ke dalam kalimat isim dan fi'il diantaranya yang pertama huruf athof, yang kedua huruf istifham yaitu hamzah dan hal. Huruf athof terdiri dari beberapa macam, diantaranya wawu, lam, fa, au, am, lakin, al, bal, hatta. Huruf-huruf ini menjadi perantara antara dua isim atau fi'il. Kemudian
Hukum i'rab isim dan fi'il setelahnya sama dengan i'rab isim atau fi'il sebelumnya. Dua huruf ini termasuk perangkat istifham. Keduanya berada pada awal kalimat, yaitu sebelum isim atau sebelum fi'il, serta tidak ada pengaruhnya pada i'rab isim atau fi'il setelahnya. Yang ketiga yakni wawu hal. Wawu hal adalah huruf yang mengikat antara sohibul hal dengan kalimat hal. Wawu hal sama seperti kalimat ismiyah atau fi'liyah, kecuali jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' musbat, maka wawu hal tidak masuk ke kalimat tersebut. Kalimat yang setelah wawu hal pada posisi nasab hal. Melanjut ke poin yang terakhir, poin daripada harf yang bisa masuk ke dalam isim dan fi'il yakni lam qasam. Lam qasam adalah lam sumpah. Lam ini sebenarnya lam ibtida, akan tetapi agak berbeda dalam artian ia menjadi dalil atas sumpah yang dikira-kirakan. Lam ini lam yang terkandung dalam susunan kalimat atas dalil atasnya. Sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.